Pelindung tampan. Jika sahabat menyukai cerita ini, jangan lupa tinggalkan like, komentar dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Khusus pendatang baru, jangan lupa di-subscribe, agar tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Terima kasih. 544-555 Melayang. Episode 544. Landon Sengin mencibir. Dia sudah melihat bahwa mobil sport Jin Minjun Koenigsegg dilengkapi dengan baling-baling, tetapi orang ini tidak menyalakan baling-baling selama garis lurus panjang di awal, menunjukkan bahwa dia pasti ingin menggunakannya nanti. Alasan mengapa dia memilih untuk mengikuti Koenigsegg adalah untuk mendorong Jin Minjun ke langkah demi langkah, untuk melihat kapan orang ini bisa bertahan dengan pendorong. Mirip dengan dugaan Landon Sen, dengan kesombongan Jin Minjun, bagaimana dia bisa membiarkan pion tanpa nama mengikuti pantatnya. Wajah Jin Minjun muram, dan dia menginjak pedal gas untuk memaksimalkan kecepatannya. Cara terbaik menyalip Landon Sen di sudut adalah melayang. Kekuatan reaksi Wenjing Wuxiu jauh lebih tinggi daripada orang biasa, dan Landon Sen sudah menjadi master balap top. Tidak peduli seberapa cepat Jin Minjun mengemudi, perak Lamborghini Veneno di belakang akan selalu menggigit seperti belatung tarsal, dan tidak akan memberinya kesempatan untuk bernapas. Sampai sebagian besar pangkuan selesai, dan bagian lurus di ujung pangkuan tercapai, Jin Minjun tidak tahan lagi dan menarik si pendorong. 4 lubang jet besar di bagian belakang sayap belakang Koenigsegg menyemprotkan 4 api biru, dan kemudian, tubuh bergegas keluar dengan suara desir, bergegas ke bagian pintu masuk seperti afterimage. Baling-baling. Aku mengandalkan itu, ini benar-benar baling-baling, aku berani menggunakan baling-baling di balapan gunung. Seperti yang diharapkan menjadi raja jalan gunung. Semua orang menunjukkan mata ngeri. Melihat jarak yang sangat jauh antara Koenigsegg dan Lamborghini, Jin Minjun menghela nafas lega. Tidak semua orang berani memasang baling-baling, tetapi Jin Minjun mampu mengendalikannya dengan baik. Ada cemoohan di sudut mulut Landon Sen, ekor rubah akhirnya terungkap. Aku juga punya baling-baling. Sistem propulsi yang diminta oleh Landon Sen untuk dimodifikasi lebih avant-garde, dan namanya adalah Wings of the Sun God. Pada saat ini, Landon Sen mengaktifkan sistem propulsi dari sayap Dewa Matahari, dan sayap ekor Lamborghini Veneno tiba-tiba menyebar ke samping dan ke belakang, seperti sayap besar. Bagian belakang mobil juga seperti saklar. Awalnya, hanya ada 4 lubang udara di bagian belakang Lamborghini Veneno, tetapi sekarang telah ternyata untuk mengungkapkan 2 baris lubang udara. Ya, ada 2 baris, 6 di setiap baris, total 12 lubang jet. Pada saat ini, 12 jet menyemburkan percikan sengit pada saat yang sama, dan mobil sport Lamborghini Veneno meledak seperti roket. Suara mesin Lamborghini membuat ledakan seperti suara keras, dan langsung mendekati Koenigsegg di depan. 300, 400, 500. Stopwatch analog Lamborghini telah mencapai batasnya. Inersia yang meningkat menekan tubuh Landon Sen dengan erat di kursi, dan perasaan ini bahkan lebih kuat daripada bumi jumping. Landon Sen merasa seperti sedang duduk di atas roket. Ya, sepertinya hanya roket yang bisa memiliki akselerasi seperti itu. Wah! Jika itu adalah pengemudi biasa, dia tidak bisa lagi melihat pemandangan di luar jendela, dan hanya ada afterimages. Wah, ini terlalu cepat, ini adalah kecepatan ekstrim, keren. Aku. Asteris lihat apa itu? Ini. Apakah ini juga baling-baling? Gila, benar-benar gila. Para penonton berseru-seru, dan semua orang ngeri, dan melihat bahwa Lamborghini, seperti roket, melampaui Koenigsegg di depannya dalam beberapa detik. Jin Minjun duduk di Koenigsegg melihat ekor Lamborghini menghembuskan api, berlari melewatinya seperti elang emas yang terbang tinggi. Hanya dalam setengah detik, itu melampaui jarak Koenigsegg 100 meter. Jin Minjun tertegun, bertanya-tanya apakah dia melihat halusinasi. Brengsek. Song Minho di antara penonton tidak bisa membantu tetapi meledak ke dalam bahasa kotor. Ling Tianyu, Ye Xingkong dan yang lainnya juga ketakutan ketika mereka menonton, dan mereka belum pernah melihat mobil seperti itu. Ini. Baling-baling apa? Ling Tianyu bertanya dengan gemetar ke arah Li Fei. Dahi Li Fei berkeringat, dan berkata, ini adalah sistem baling-baling yang dimodifikasi sesuai dengan persyaratan guru, yang disebut sayap Dewa Matahari.
Karena terlalu ganas, kita semua merasa bahwa guru seharusnya tidak mungkin digunakan. Saya tidak berharap untuk menggunakannya. Sayap Dewa Matahari. Terlalu luar biasa, Ling Tianyu menelan ludah. Mobil sport Lamborghini membuat raungan keras, seluruh tubuh terus bergetar, dan kecepatan mencapai batasnya. Melihat bahwa itu adalah sudut pertama dari putaran kedua di depan, Landon Sen menutup baling-baling dan mulai melambat. Sekarang pelan-pelan, sudah terlambat. Jin Minjun menggertakkan giginya. Dia mengakui bahwa baling-baling Landon Sen yang dimodifikasi sangat kejam, tetapi konsekuensi dari metode pembukaan yang putus asa juga fatal. Dengan pengalaman jalan gunung Jin Minjun selama bertahun-tahun, pada saat ini, ia dapat dengan jelas merasakan bahwa Lamborghini berputar dengan kecepatan sekitar 350 yard. Kecepatan gila seperti itu, hasilnya pasti kecelakaan mobil. Jin Minjun sangat yakin. Tetapi yang membuatnya bermimpi adalah bahwa Lamborghini melakukan gerakan yang indah dengan bodi mobil dengan kecepatan yang sangat cepat, sehingga ia melengkung indah, dan bodi mobil di sebelah kanan hampir melewati pagar pembatas. Kombinasi kecepatan, kekuatan, dan keterampilan pada saat itu adalah kombinasi horor yang mengerikan. Ini, bagaimana mungkin? Jin Minjun hilang untuk sesaat, dan batas Landon Sen melayang secara permanen dalam benaknya. Meskipun Jin Minjun sombong, tetapi jika dia tidak bisa melakukan ini, dia juga berani menyimpulkan bahwa pembalap-balap sepanjang masa tidak akan pernah menemukan satu orang pun untuk melakukan ini. Mobil. Dewa mobil. Jin Minjun bergumam pada dirinya sendiri, ternyata bocah yang selalu dibencinya ini adalah dewa mobil asli. Tidak ada ketegangan tentang hasil pertandingan, dan wajah Jin Minjun tidak bisa menyembunyikan kekecewaan yang mendalam. Berdasarkan simpangan Landon Sen sekarang, Jin Minjun merasa bahwa dia tidak akan pernah bisa mengejar Landon Sen seumur hidupnya. Tapi segera, darah mendidih di tubuh Jin Minjun. Mungkin itu merupakan berkah untuk bertemu lawan yang begitu kuat dalam hidupnya. Sejak menjadi Raja Jalan Gunung, Jin Minjun tidak memiliki tujuan untuk mengejar ketinggalan, tetapi sekarang berbeda. Pengemudi Lamborghini Veneno di depan adalah lawan yang tidak bisa menjalankan susunya sendiri. Dia adalah tujuan yang terus dia kejar. Memikirkan hal ini, Koenigsegg terbang seperti panah dari tali. Dia ingin mengikuti Landon Sen, selama dia tidak terlempar terlalu jauh oleh Landon Sen, itu adalah kemenangan. Di antara hadirin, Song Min Ho tertegun, dia merasa bahwa Kim Min Jong tampaknya lebih kuat setelah disusul oleh Landon Sen. Pada saat ini, Jin Minjun seperti binatang buas yang terluka, melampiaskan kemarahannya di jalan gunung. Deru mesin dan suara ban yang bergesekan dengan tanah terjalin, membuat malam Qiu Mingshan gila. Mencoba yang terbaik. Episode 545. Landon Sen mencoba yang terbaik kali ini, tidak peduli bagaimana Jin Minjun mengejarnya, dia tidak bisa mempersempit jarak dengan Landon Sen, sebaliknya, dia semakin besar. Akhirnya, Landon Sen menyalakan sayap Dewa Matahari dan melewati ujungnya. Setelah 15 detik, Jin Minjun mencapai akhir. Mantan Raja Jalan Gunung dengan hormat datang ke Landon Sen dan membungkuk dalam-dalam, "Maaf Tuan Sen, saya sangat menyesal atas kata-kata saya sebelumnya. Tolong maafkan saya." Melihat pihak lain tiba-tiba menjadi sopan, Landon Sen merasa sedikit tidak nyaman. Tidak apa-apa. Landon Sen menggelengkan kepalanya, tetapi dia bisa merasakan antusiasme Jin Minjun yang tak tertandingi untuk balap. Tuan Sen, saya tahu bahwa jarak antara saya dan Anda tidak dapat dilampaui dalam 1 atau 2 tahun, tetapi saya percaya bahwa selama saya bekerja keras, saya akan dapat melampaui Anda dalam 10 tahun. Mata Jin Minjun penuh dengan fanatisme, tanpa jejak sama sekali. Keputusasaan si pecundang. Ketika kata-kata ini keluar, Landon Sen langsung mengubah pendapatnya tentang Jin Minjun. Meskipun Jin Minjun agak sombong, dia masih tampak seperti laki-laki. Tetapi Landon Sen hanya mengatakan satu hal, setelah 10 tahun, saya mungkin tidak bermain mobil lagi. Setelah berbicara, Landon Sen masuk ke mobil, mendorong Lamborghini ke samping, dan berjalan menuju langit berbintang Li Feiye. Wajah Jin Minjun muncul kembali dengan kekecewaan yang mendalam. Dia akhirnya memiliki tujuan untuk dikejar, tetapi dia tidak berharap itu menjadi palsu. Bagaimanapun, setelah kompetisi ini, Jin Minjun benar-benar diyakinkan oleh Landon Sen. Kim Minjun,
jangan terlalu peduli dengan perlombaan ini. Perlombaan kecil semacam ini tidak mewakili apa-apa, belum lagi bocah itu memodifikasi mobil terlalu banyak. Berganti ke perlombaan biasa, lintasan reguler, dia bukan lawanmu. Song Minho melangkah maju. Kata nyaman. Jin Minjun menggelengkan kepalanya dan mengerutkan kening, tak perlu dikatakan, aku berlari bersamanya untuk mengetahui bahwa aku jelas bukan lawannya. Setelah selesai berbicara, Jin Minjun masuk ke dalam mobil dengan wajah kehilangan, tidak pergi ke upacara penghargaan, dan meninggalkan stadion secara langsung. Song Minho juga sedikit tertekan, tetapi Landen Sen menang, dan dia tidak memiliki wajah untuk mengkritik orang lain. Dia juga duduk di atas Ferrari-nya dan pergi terburu-buru. Tuan Landen Sen, selamat, ini benar-benar pertandingan yang luar biasa. Pangeran Philip tersenyum ramah. Ya, itu luar biasa. Ye Singkong juga memberi acungan jempol pada Landen Sen. Landen Sen tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia tidak suka berpartisipasi dalam kompetisi apapun, hanya untuk bermain, dan itu terasa menyenangkan. Akhirnya, ada putaran kompetisi lain untuk tempat ketiga, pemenangnya adalah pemain dari Italia. Setelah upacara penghargaan, Landen Sen juga menerima Bugatti Veyron yang dicat merah. Game lelucon ini akhirnya berakhir. Landen Sen, apakah kamu punya waktu untuk menunggu? Aku punya sesuatu yang ingin aku bicarakan denganmu sendirian. Ye Singkong melangkah maju dan tersenyum pada Landen Sen, dengan sedikit rona merah di wajahnya yang cantik. Ya. Meskipun dia tidak tahu apa yang dimaksud Ye Singkong, Landen Sen mengangguk. Ye Chen dan Ling Tianyu saling memandang dan menyeringai. Mereka pikir akan lebih baik jika Landen Sen jatuh cinta pada Ye Singkong. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Pangeran Philip dan yang lainnya, Landen Sen mengendarai Lamborghini Veneno-nya ke lereng bukit di pinggiran utara dengan langit malam yang berbintang. Keduanya keluar dari mobil. Landen Sen, apakah kamu tahu di mana ini? Ye Singkong duduk di rumput dan bertanya pada Landen Sen. Saya tidak tahu. Landen Sen menggelengkan kepalanya. Ini Pu kekasih, mulut Ye Singkong meringkuk, dengan senyum menyentuh wajahnya. Langit malam berbintang agak dekat, dan detak jantung Landen Sen berakselerasi agak tak bisa dijelaskan. Saya harus mengatakan bahwa dia benar-benar tampan dengan senyuman, alisnya yang mengkilap dan unik, kulit putih yang dapat dipatahkan oleh pukulan, dan bibir merah sebening kristal dan seksi benar-benar memikat. Nama itu tidak buruk, Landen Sen batuk, dan kemudian bertanya, apa yang ingin Anda katakan ketika Anda membawa saya ke sini? Ye Singkong tersenyum dan berkata, kalau begitu aku akan mengatakannya saja, aku ingin mengejarmu. Setelah mendengar kalimat ini, Landen Sen terkejut. Dia tidak berharap Ye Singkong untuk mengundang dirinya keluar untuk mengatakan ini. Apakah gadis-gadis itu sekarang terus terang? Dengan Ye Singkong, seorang gadis sekolah seperti gadis sekolah ini yang ingin mengejar dirinya sendiri. Ini sepertinya sangat keren. Dengan begitu banyak pemikiran dalam hatinya, Landen Sen masih menolak, menggaruk kepalanya dan berkata, itu tidak baik, kita tidak tahu banyak. Aku bisa berkenalan segera. Landen Sen, biarkan aku memberitahumu bahwa gadis ini tidak pernah mengejar siapapun, dan kamu yang pertama. Ye Singkong mendengus sedikit, merasa sedikit gugup. Ye Singkong telah membuat banyak tekad untuk berani mengatakan ini, tapi pemikirannya berbeda dari gadis kecil itu. Karena Ye Chen dulu dicampur dengan pasukan bawah tanah, dan Ye Singkong terpesona oleh matanya, dan dia juga telah melihat dunia. Dia merasa bahwa dia tidak akan pernah bertemu pria sebagus Landen Sen di masa depan, dan Ye Singkong ingin mengambil kesempatan itu. Kecantikan Ye, lupakan saja. Aku sangat suka wanita, bahkan jika kamu mengejarku, itu mungkin tidak mungkin, kata Landen Sen malu. Ketika dia mengatakan ini, Landen Sen sangat canggung, bertindak seperti bintang besar yang dicari oleh seorang gadis kecil. Apakah kamu tidak melihat bahwa kamu cukup berdedikasi? Ye Singkong mengerutkan bibirnya. Landen Sen berkata dengan jujur, tidak, saya tidak spesifik, saya bukan hanya seorang wanita. Jadi apa? Aku tahu. Jika kamu cukup baik, tidak ada kekurangan wanita untuk disukai. Tapi karena aku bilang aku ingin mengejarmu, aku pasti akan menyusul. Meskipun Ye Singkong memiliki simpul kecil di hatinya, dia memperdalam pikirannya untuk mengejar Landen Sen, dan merasa bahwa visinya pasti tidak akan menjadi masalah.
Landon Sen merasa sedikit segar, canggung, dan tak bisa berkata-kata. Dia hanya berkata, kalau begitu kamu kejar, aku akan pergi sekarang jika tidak ada yang salah. Melihat ekspresi samar Landon Sen, Ye Xingkong merasa tidak yakin. Dia berdiri tiba-tiba, melingkarkan lengannya di leher Landon Sen, dan menyatukan bibirnya. Merasakan panas terik dari bibir tipis langit malam berbintang, Landon Sen benar-benar terpana kali ini. Ini sangat berbeda dari langit malam dan berbintang yang ada dalam pikirannya. Dia begitu tidak terkendali dan masih aktif mencium dirinya sendiri. Setelah merasa sejenak, Landon Sen hampir saja tersesat, tetapi dengan bijaksana mendorong Ye Xingkong. Malu, Ye Xingkong, kamu adalah gadis yang baik, jangan terlalu impulsif, aku tidak sebagus yang kamu pikirkan. Landon Sen, apakah kamu masih lelaki normal? Gadis-gadis lain telah mengambil inisiatif seperti ini. Jika kamu menolak lagi, jangan kamu terlihat terlalu munafik. Wajah Ye Xingkong memerah, dan emosinya agak gelisah. Ini bukan hal yang sama dengan kemunafikan. Saya lebih berprinsip. Saya tidak ingin dipaksa sendiri, dan saya tidak ingin dipaksa oleh orang lain. Landon Sen berdeham. Apakah kamu pikir aku tidak cukup cantik? Sedikit kekecewaan muncul di wajah Ye Xingkong yang cantik. Tidak, kamu cukup cantik. Landon Sen menyentuh hidungnya dan berkata. Tidak apa-apa, aku tidak peduli lagi, apa yang masih kau ragukan? Ye Xingkong bertanya dengan lembut. Ini. Kepala Landon Sen besar untuk sementara waktu, dan dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Sudut mulut Ye Xingkong sedikit naik, dan dia menepuk pundak Landon Sen, ayo duduk dan berkomunikasi dulu.